Kemudian juga yang nomor 5, hajrul Qur'anil Karim wa rafduh. Dia tidak suka dengan Quran. Dan penyebab orang jauh dari Al-Quran hari ini apa? Handphone. Yang menyebabkan orang jauh dari Quran itu HP atau handphone. Subhanallah, gara-gara handphone, Quran itu tidak pernah disentuh lagi. Alasannya sudah ada aplikasi Al-Quran di dalam handphone. Saya nggak yakin. Nggak yakin orang punya handphone itu ada aplikasi Quran kecuali download ya. Harusnya yang pertama kali kalau antum beli handphone itu yang di-download itu Quran kan? Harusnya yang pertama kan? Tapi enggak, yang pertama di-download apa? Facebook dulu, YouTube dulu, Instagram dulu, kan begitu. Quran itu belakangan kalau butuh saja. Padahal harusnya yang pertama itu. Subhanallah ya. Sekarang ini banyak orang yang mengeser hal-hal yang baik, tetapi hanya sekedar copy paste, kemudian pemberitahuan ibadah kepada manusia lewat medsos, tapi dia sendiri malas ibadah kan? Malas. Bahkan orang yang ibadah saja sekarang diberitahu. Kalau dulu orang sholat malam, tidak ada yang memberitahu dia sedang sholat malam kan? Sekarang dia kasih tahu orang. Kalau dia sedang sholat malam itu dia kasih tahu orang dengan cara apa? Ya nulis status lah di Facebook. Ya mudah-mudahan ada yang bangun jam sekian. Maksudnya itu ingin ngasih tahu bahwa dia bangun. Cuman ngasih tahu saja. Sholat kan gitu. Seolah-olah dia sedang sholat, orang tidak kan gitu. Ini kan ria juga. Apa bedanya kan begitu? Sekarang ini semua itu memang banyak orang yang baik mengeser kebaikan, tapi hanya di-share saja. Orang yang mengeser sendiri tidak pernah mengamalkan kebaikan yang di-share-nya kan? Lalu apa faedahnya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla? Makanya di sini ikhwatu fillah bahwa tantangan yang paling berat ketika orang jauh dari Quran itu adalah handphone. Handphone ini tidak bisa lepas dari kita. Tidur saja wajib di sampingnya. Kalau bisa itu sekarang ada power bank itu wajib di sampingnya. Nggak perlu lagi dicopkan, sudah ada di bawah bantal. Bangun saja itu yang dibaca. Kira-kira ada apa nih? Secara singkat amal-amal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Pertama, perbanyak baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak baca surat Al-Mulk. Kemudian yang kedua, perbanyak amal saleh. Kemudian yang ketiga, berdoalah agar kita diwafatkan di hari Jumat. Berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan di hari Jumat. Dan kita bersabar saat ditimpa sakit. Kalau seandainya kita sabar saat sakit kemudian meninggal, boleh jadi itu husnul khatimah. Karena saat-saat orang sakit itu biasanya setan lebih dekat dibandingkan saat dia sembuh. Ingat, orang sakit itu lebih dekat dengan setan dibandingkan dengan Allah. Karena biasanya kalau orang sakit, ikhwan, apalagi kalau sudah bertahun, itu biasanya mudah putus asa. Terkadang di antara mereka lah sudah lebih mati saja daripada menyusahkan orang hidup, ya. Atau terkadang menolak takdir, kenapa saya terus yang sakit? Kenapa kok gak disembuh-sembuhkan? Kemudian bayangannya macam-macam, akhirnya malas ibadah, ya. Kemudian juga istiqomah. Dan istiqomah ini berat, ya, tetapi inilah yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian juga al-mautu bimurabitan fi sabilillah. Kematian saat menjaga perbatasan saat jihad. Kemudian juga yang paling penting berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengamalkan ketakwaan kepada Allah, dan yang paling penting lagi menjauhi sebab-sebab azab kubur yang tadi saya sebutkan tadi, ya, dusta, namimah dan begitu seterusnya.